benar pada tanggal 7 Juni 2024 korban ataupun pelapor yang juga sebagai korban seorang selebgram atas nama RY atau dikenal dengan Ria Ricis melaporkan dugaan tindak pidana di bidang ITE terkait dengan pengancaman yang diterima oleh yang bersangkutan, dan itu disampaikan ke manajer ataupun asisten daripada pelapor ataupun korban dari dua nomor HP yang melakukan atau yang diduga melakukan pengancaman terhadap pelapor ataupun korban ini. Setelah dilakukan laporan di SPKT Polda Metro Jaya pada tanggal 7 Juni 2024, kemudian tim penyidik dari Subdit Cyber di Treskrimsus Polda Metro Jaya melakukan serangkaian kegiatan penyelidikan dan penyidikan untuk mencari dan menemukan bukti yang dengan bukti itu dapat membuat terang tidak terjadi dan menemukan tersangkanya. Dan pada tanggal 10 Juni 2024, pada hari Senin di pukul 01.20 dini hari, tim penyidik Subdit Cyber di Treskrimsus Polda Metro Jaya berhasil melakukan upaya paksa penangkapan terhadap tersangka inisial AP di rumahnya di Kelurahan Cipayung, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur. Dan kemudian dibawa ke Mako ataupun kantor tim penyidik Subdit Cyber di Treskrimsus Polda Metro Jaya untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut atas dugaan tindak pidana yang terjadi. Dan beberapa barang bukti yang berhasil dilakukan penyitaan oleh tim penyidik, diantaranya adalah satu unit handphone merek Oppo A5 warna hitam yang digunakan oleh tersangka AP untuk melakukan pengancaman melalui media elektronik dengan satu unit SIM card-nya, kemudian satu buah SIM card juga. Jadi untuk tersangka AP ini melakukan pengancaman melalui dua nomor HP ya, dengan satu unit HP yang digunakan. Kemudian kita juga melakukan penyitaan terhadap 3 akun medsos milik tersangka AP atau yang dibuat oleh tersangka AP, baik itu akun IG dengan nama pengguna @moanalisius, kemudian akun Twitter dengan nama pengguna @howobatmesis, kemudian akun TikTok dengan nama pengguna Reunion 4. Juga kita melakukan penyitaan, tim penyidik melakukan penyitaan terhadap 3 buah akun email, ya, email milik tersangka AP. Adapun pasal yang dipersangkakan terhadap tersangka AP, yang pertama adalah pasal 27B ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, junto pasal 45 dan atau pasal 30 ayat 2 junto pasal 46 dan atau pasal 32 ayat 1 junto pasal 48 Undang-Undang ITE, di mana untuk pasal 28B adalah terkait dengan setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mendistribusikan, kemudian mentransmisikan informasi ataupun dokumen elektronik yang berisi pengancaman, ya, pengancaman akan pencemaran ataupun membuka rahasia, agar korbannya memberikan sesuatu terhadap targetnya. Kemudian pasal 30 ayat 2 itu terkait dengan peretasan secara ilegal dengan sengaja tanpa hak atau melawan hukum. Dan kemudian pasal 32 ayat 1 ayat 2 terkait dengan tanpa hak, dengan sengaja tanpa hak atau melawan hukum, melakukan mengubah, menambahkan ataupun mengurangi ataupun mentransmisikan informasi ataupun dokumen elektronik milik orang lain, seperti itu. Ya. Terhadap tersangka AP sendiri, pasca dilakukan upaya paksa penangkapan, kemudian dilakukan serangkaian kegiatan pemeriksaan atau permintaan keterangan terhadap tersangka AP, dan pada pukul 20.00 pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 tersangka AP kemudian dilakukan penahanan di rutan Polda Metro Jaya untuk kepentingan penyidikan lebih lanjut. Pak, sudah diketahui motif ataupun adanya hubungan antara
Ya, jadi sementara ini untuk motif daripada tersangka AP dalam melakukan tindak pidana terjadi, yaitu berupa pengancaman terhadap pelapor atau dalam hal ini adalah korban sendiri, itu sementara ini adalah motifnya adalah ekonomi. Motifnya adalah ekonomi, di mana untuk tersangka AP ini modus operandi yang dilakukan adalah melakukan akses ilegal, ya, meretas sistem elektronik yang berisi informasi ataupun dokumen elektronik pribadi milik pelapor atau dalam hal ini adalah korbannya sendiri, dan kemudian informasi ataupun dokumen elektronik pribadi milik korbannya ini digunakan untuk melakukan pengancaman, ya, pengancaman melalui media elektronik kepada korbannya yang dilakukan itu melalui perantara manajer ataupun asisten korban untuk meminta korbannya memberikan uang sebesar 300 juta rupiah terhadap tersangka. Adapun untuk uang yang diminta oleh tersangka AP terhadap korbannya ini belum sempat diberikan, namun kemudian tersangka ini baru pada batasan mengakses secara ilegal sistem elektronik milik korban ini yang berisi informasi maupun dokumen elektronik milik korban, kemudian diupload di 3 akun medsos milik tersangka AP, baik itu IG maupun Twitter termasuk TikTok. Dan kemudian tersangka melakukan screenshot terhadap 3 akun yang dibuat oleh tersangka AP ini, yang dibuat private, kemudian dikirimkan kepada manajer ataupun asisten daripada pelapor ataupun korban ini untuk melakukan pengancaman terhadap korban untuk memberikan uang sebesar 300 juta rupiah. Jadi hatersnya Ria Ricis kenapa Pak? Apakah dia hatersnya Ria Ricis atau emang random? Gimana? Alasan memilih Ria Ricis sebagai Nah, korban? ini penyidikan masih terus berlangsung, rekan-rekan sekalian. Nanti akan kita update perkembangannya. Namun tentu saat ini motif dari tersangka AP untuk melakukan pengancaman ini, pertasan kemudian dijadikan bahan untuk melakukan pengancaman terhadap korban ini, sementara ini motifnya adalah ekonomi. Dokumen apa Pak yang diancamnya Pak? Dokumen foto atau apa? Ya, berupa foto maupun video, ya, berupa foto ataupun video yang merupakan informasi atau dokumen elektronik pribadi milik saudara RY, dalam ini adalah pelapor ataupun korbannya sendiri atau yang dikenal dengan Ria Ricis. Pak, itu videonya video apa Pak? Video lagi nge-gym atau video apa Pak? Sementara ini baru itu yang bisa kita sampaikan rekan-rekan sekalian. Yang jelas adalah materinya adalah informasi ataupun dokumen elektronik pribadi, ya, milik dari pelapor ataupun korban RY. Pak, ini kan berarti yang bersangkutan. Background tersangka sendiri itu apa dia? Bro. Mahasiswa, kerja atau apa? Oh, tidak bekerja. Pak, tapi Pak AP itu mantan atau pernah dekat sama si korban ini Pak? Untuk sementara ini tidak bekerja, rekan-rekan sekalian. Nanti kita akan update setiap perkembangan yang didapatkan dari hasil penyidikan yang dilakukan. Tapi yang jelas pada tanggal 10 Juni 2024 dini hari pukul 01.20 untuk tersangka AP sudah dilakukan penangkapan, dan pada pukul 20.00 dilakukan penahanan di rutan Polda Metro Jaya. Itu untuk mengenal keterangan dari korban itu video ataupun foto, bukan merupakan video atau foto shoot, itu betul Pak? Yang jelas adalah informasi dokumen elektronik pribadi milik pelapor atau korbannya. Tadi itu kan untuk mengenal Ria Ricis atau tidak mengenal? Ya, ini baru dini hari tadi kita lakukan penangkapan, dan saat ini pemeriksaan masih terus dilakukan terhadap tersangka AP. Nanti perkembangan lebih lanjut akan kita sampaikan kepada rekan-rekan media. Tadi kan disampaikan tadi atau dini hari kemarin Pak? Dini hari pukul 01.20. hari Selasa ya Pak ya? Masuk ya Selasa. Senin pukul 01.20. Tadi kan melakukan illegal access, artinya ini dia mengambil handphone tersebut atau model yang kayak klik link gitu Pak Dir? Ya, yang jelas adalah dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka AP ini, yang pertama dilakukan adalah sebagaimana dalam sangkaan pasal 30 ayat 2 Undang-Undang ITE, junto pasal 46, melakukan pertasan ataupun mengakses sistem elektronik milik orang lain dan kemudian mengambil informasi ataupun dokumen elektronik milik korbannya. Selanjutnya di pasal 32 ayat 1 Undang-Undang ITE, di sana kemudian tersangka kemudian mentransmisikan
informasi dokumen elektronik milik korbannya, dan itu kemudian dijadikan bahan untuk melakukan pengancaman, ya. Pengancaman untuk dengan maksud melakukan pencemaran ataupun dengan maksud membuka rahasia daripada korbannya. Makanya kemudian pasal 28 pasal 27B ayat 2 junto pasal 45 adalah terkait dengan pengancaman dengan cara menyebarkan atau melakukan akses ilegal dan kemudian menjadikan bahan untuk melakukan pengancaman, membuka rahasia ataupun melakukan pencemaran terhadap korbannya. Untuk modus peretasan sendiri, apakah modus phishing atau modus yang download aplikasi seperti undangan pernikahan, atau yang gimana dia bisa meretas handphone milik daripada penyidikan masih terus berlangsung rekan-rekan sekalian. Yang jelas bahwa tersangka AP melakukan peretasan ataupun mengakses sistem elektronik dari pelapor ataupun korban untuk mengambil informasi ataupun dokumen elektronik milik pelapor ataupun korbannya. Pak, satu lagi Pak, soal ini kasus lain Pak, soal kejiwaan tes kesehatan mental pelaku R itu Pak. R, ya. Pada tanggal 10 Juni 2024 tim penyidik Subdit Cyber di Treskrimsus Polda Metro Jaya bersama dengan Bidokes Polda Metro Jaya dan Biro SDM Polda Metro Jaya, kami menggandeng psikolog maupun psikiatri untuk melakukan pemeriksaan kejiwaan terhadap tersangka R dalam dugaan tindak pidana yang terjadi. Dan dari beberapa rangkaian pemeriksaan yang dilakukan dari tim psikolog maupun psikiatri yang melakukan pemeriksaan kejiwaan terhadap tersangka R, didapatkan hasil bahwa tidak terdapat gangguan kejiwaan ataupun psikologis terhadap tersangka R, sehingga tersangka R dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas dugaan tidak pidana yang dilakukannya. Ya. untuk sosok M-nya Pak sudah diketahui belum Pak? Sudah teridentifikasi belum sih Pak, siapa Pak M-nya? Saat ini tim penyidik Subdit Cyber di Treskrimsus Polda Metro Jaya sedang melakukan tracing ataupun penyelidikan terhadap dua target yang diduga melakukan dugaan tidak pidana dengan cara menyebarkan atau mentransmisikan informasi dokumen elektronik yang bermuatan pornografi atau bermuatan konten asusila. Dan ini menjadi bahan ataupun himbauan kepada warga masyarakat sekalian, karena modus operandi dari dugaan tidak pidana yang kita lakukan penyidikan saat ini adalah awalnya pelaku ini itu menawarkan pekerjaan dengan iming-iming gaji yang besar, ya, terhadap calon korbannya. Setelah kemudian tergiur, kemudian oleh pelaku ini, calon korbannya ini kemudian diperintahkan untuk meletakkan kartu identitasnya dalam hal ini KTP di depan dadanya begini, kemudian dilakukan foto selfie seperti itu dan kemudian mengirimkan kepada pelakunya. Dari sinilah kemudian pelaku dapat mengakses seluruh identitas korbannya secara lengkap, gitu ya, sesuai dengan KTP yang di share tersebut. Dari situ kemudian selanjutnya pelaku kemudian kembali membujuk calon korbannya ini untuk mengarahkan untuk melakukan perbuatan-perbuatan atau membuat konten foto ataupun video yang bermuatan asusila atau mengandung muatan pornografi. Biasa dengan foto setengah, telanjang dan seterusnya. Dan kemudian setelah itu dikirimkan kepada pelaku, selanjutnya pelaku nanti akan mengarahkan kembali kepada korbannya untuk melakukan perbuatan-perbuatan ataupun membuat konten-konten asusila, video asusila ataupun yang bermuatan pornografi untuk berhubungan intim, ya, berhubungan intim dengan lawan jenisnya. Dan apabila tidak dituruti perintah daripada pelaku dimaksud, maka pelaku akan mengancam untuk menyebarkan konten video ataupun foto yang telah dikirimkan oleh korbannya pada saat perintah pertama dilakukan, seperti itu. Jadi ini menjadi himbauan kepada seluruh warga masyarakat agar tidak tergiur, gitu ya, dengan janji-janji yang kemudian untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum, melanggar norma sosial, hukum yang berkembang di masyarakat. Seperti Pak, bisa didetailkan nggak sih Pak pekerjaan apa yang bersangkutan tawarkan sampai sehingga mereka ini tertarik, apakah menjadi model atau menjadi apa gitu Pak, bisa didetailkan? Banyak
jenis pekerjaan yang ditawarkan oleh pelaku ini, tapi yang jelas iming-imingnya adalah besar ya, iming-imingnya besar, iming-iming dengan gaji besar. Seperti dugaan tindak pidana yang saat ini sedang kita lakukan penyidikan, korbannya ditawarkan sejumlah uang 15 juta rupiah, ya 15 juta rupiah. Namun tadi disertai dengan permintaan-permintaan untuk membuat foto maupun video yang bermuatan asusila maupun pornografi seperti itu. Pak Dir, kemarin kan sudah diperiksa S, Pak Dir. Gimana Pak sejauh ini? Ya. Diperiksa S di rumahnya itu ada temuan baru atau seperti apa, Pak Dir? Dari hasil pemeriksaan yang sudah dilakukan oleh tim penyidik Subdit Cyber di Treskrimsus Polda Metro Jaya terhadap saksi S. S ini adalah pemilik akun IG Ica Sakila, ya, pemilik akun IG Ica Sakila, di mana akun akun Facebook Ica Sakila ini dibuat oleh saksi S mulai tahun 2018. Seperti itu. Pada tahun 2021, saksi S ini kemudian menutup akun Facebook Ica Sakila dimaksud. Dikarenakan pada tahun 2021 itu saksi S ini dihubungi oleh pengelola ataupun penguasa akun, dalam hal ini ada V atau M, dengan modus yang sama, menjanjikan pekerjaan dengan iming-iming gaji besar dan seterusnya, dan kemudian diikuti dengan permintaan-permintaan yang untuk membuat video ataupun foto yang mengandung unsur pornografi ataupun asusila, dan pada saat itu dituruti dengan janji akan diberikan sejumlah uang. Namun setelah konten video pun foto dikirimkan, namun tidak diberikan sejumlah uang yang dijanjikan, dan selanjutnya diperintah kembali oleh pelaku ini untuk melakukan hubungan intim dengan lawan jenisnya dan mengirimkan video dimaksud. Disitulah kemudian saksi S menolak permintaan dimaksud dan dilakukan ancaman oleh tersangka ataupun yang juga pelaku ini untuk akan menyebarkan foto ataupun video yang telah dikirimkan sebelumnya. Dan itu diwujudkan oleh pelaku, pengelola akun V ataupun M ini, dengan cara menyebarkan ke suami ataupun teman-temannya seperti itu. Pak Dir, dari kasus RH, AK, dan IS ini kan banyak nih terkait konten pornografi anak khususnya. Ini kira-kira dari penyidik sendiri sudah mencium atau mengarah nggak sih ke jaringan transmisi atau penjual beli video porno anak itu? Sampai saat ini kami masih terus melakukan pengembangan, baik itu penyelidikan maupun penyidikan dari dugaan tindak pidana terjadi, dan beberapa pengungkapan kasus sudah pernah kita lakukan terkait dengan penyebaran konten-konten video pornografi ataupun penjualan konten-konten bermuatan asusila, baik itu wanita ataupun yang diduga melibatkan anak. Dan ini masih terus kita kembangkan ya, ada dugaan sindikat atau keterlibatan pelaku lain dalam dugaan tindak pidana terjadi. Ini menjadi concern perhatian kita dari tim penyidik, terutama terkait dengan kasus-kasus dugaan tindak pidana ataupun kejahatan yang menjadikan wanita maupun anak-anak sebagai korbannya. Ini menjadi concern perhatian kita, dan kita akan terus melakukan penyelidikan atau penyidikan lebih lanjut untuk mengungkap ataupun sindikat yang terlibat ataupun pelaku lain yang terlibat di dalam dugaan tindak pidana terjadi. Berarti ada dugaan jaringan penjualan seperti itu ya Pak? Siap, tidak menutup kemungkinan ya. Kita masih terus melakukan penyidikan, nanti kita akan update perkembangannya. Sudah dapat motifnya kah Pak? Motif yang tadi? Ekonomi. Pak Dir, kasus lain boleh Pak Dir? Apa? Alexander Mawarta Pak Dir? Gimana itu? Yang dugaan pelaporan Alexander Mawarta. Itu kan di Baris Krim ya? Siap. Ada yang Alexander Marwata Pak? Terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi dengan tersangka FB, sampai saat ini proses penyidikannya masih terus berlangsung. Ya. Proses penyidikannya masih terus berlangsung, dan kami menjamin bahwa proses penyidikan berjalan secara profesional, transparan, akuntabel, tanpa adanya tekanan, gangguan, ataupun intervensi dari penyidikan dalam penanganan perkara akuo. Ya. Kita yakinkan bahwa penyidikan atas kasus dimaksud akan berjalan secara profesional, transparan, akuntabel. Profesional artinya prosedural dan tuntas. Ya. Untuk update-nya akan kita sampaikan berikutnya. Firly kenapa ya Pak belum ditahan sampai sekarang gitu? Ya, nanti kita akan update ya Mbak, akan kita update. Tapi yang jelas bahwa kita jamin penyidikan dalam penanganan perkara akuo berjalan secara profesional, transparan, dan akuntabel. Yakin tidak akan Kendalanya apa sih Pak? Tidak. Lama gini kendalanya apa Pak? Dan berkasnya juga belum diserahkan ya Pak? Ya, jadi koordinasi efektif terus kita lakukan dengan JPU dalam penanganan perkara akuo pada JPU pada kantor Kejati DKI Jakarta
untuk melengkapi petunjuk P19 ataupun petunjuk lainnya dari hasil BA koordinasi dengan jaksa penuntut umum ya. Nanti perkembangan akan kita update. Infonya SCL juga kemarin diperiksa ya Pak, tanggal 4 ya Pak. Oke. Itu terkait apa sih Pak? Dalam penanganan yang sedang kita lakukan saat ini ya. Pak, apa betul ada penerbitan sprindik baru Pak terkait kasus ini Pak? Gimana? Ada sprindik baru. Nanti kita update ya. Yang jelas penyidikan kasus ini masih terus berlangsung ya. Pak SL atau Pak FP Pak bisa kualitas baru? Kalau untuk saksi SCL, Muhammad Kasti maupun Muhammad Tata sudah kita lakukan pemeriksaan pada tanggal 4 Juni yang lalu terkait dengan permintaan keterangan tambahan dari hasil